Oke. Insya Allah kita mulai dari surat Yusuf ayat ke-36. Jika selesai, insya Allah kita bisa sampai ayat ke-40, tapi minimal sampai ayat ke-38, insya Allah ya. Oke. Suara saya terdengar ya Bu? Kalau tidak jelas, suara saya mohon untuk segera diinformasikan ke saya di via chat. Oke. Ini sudah saya jelas ya ininya, apa namanya? Untuk layarnya ini sudah saya besarkan, sehingga sekarang kita ke full screen-nya dari PowerPoint kita. Oke, ini dalam keadaan masih saya rekam nih. Kita masih merekam suara. Bismillah. Kita mulai dari ayat ke-36. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbi'na bita'wilih inna naraka minal muhsinin. Dan bersama dia, maksudnya bersama Yusuf, masuk pula ke dalam dua penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takbirnya, atau tafsirnya, atau takwilnya, sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang ihsan, gitu ya. Sebentar Ibu ya, ini Ibu Risa saya buat menjadi co-host juga ya. Mohon nanti kalau ada yang sedang menunggu untuk masuk, segera dipersilakan saja untuk masuk. Ya. Wadakhola, dan dia masuk ya, maksudnya dia masuk ma'ahu bersama Yusuf. Wadakhola ma'ahu sijna. Sijnun itu penjara. Di sini dia pakai alif lam, berarti dia adalah isim ma'rifah, jadi sudah diketahui penjaranya seperti apa. Wadakhola ma'ahu sijna. Jadi kalau bahasa Inggrisnya dia pakai the. Jadi dia masuk ke sebuah penjara yang sudah definitif, sudah tahu orang tuh di mana gitu. Jadi bukan penjara bisa di mana aja, tapi suatu penjara tertentu yang menjadi tahanan kota. Ya. Dan patut diingat di sini, Yusuf statusnya seperti tahanan polisi gitu ya. Bukan tahanan yang di penjara yang sudah ada batas waktunya kapan dia dihukum mati misalnya, atau kapan dia dibebaskan. Nanti seperti kasus dua pemuda ini. Sehingga nantinya kita di rangkaian akhir-akhir ayat, ya bukan ayat ini, tapi rangkaian satu cerita tentang Yusuf dan dua orang pemuda ini, Yusuf kemudian akan meminta tolong kepada salah satu pemuda yang akan selamat, ya, karena dia sendiri tidak tahu ini saya kapan keluarnya gitu ya. Kita bayangkan di posisi Yusuf, dia dimasukkan penjara tanpa ada pengadilan, jadi nggak jelas kapan dihukumnya, apa hukumannya, kapan keluarnya tidak tahu, gitu ya. Wadakhala ma'al sijna fatayani, dua orang pemuda. Ya, jadi pemuda ini masuk bersama Yusuf ke dalam penjara. Qala ahaduhuma, berkatalah salah seorang di antara mereka, ini aroni, sesungguhnya aku melihat gitu ya. Sesungguhnya aku melihat diriku. Aro, jadi saya melihat diriku ya. Aroni ini dia fi'ilnya fi'il mudhari ya. Aro ya, aro. Dia fi'il mudhari, dia melihat diriku. Sesungguhnya aku melihat diriku, aroni aksiru khamra, memeras. Nah, ini di sini bahasa aslinya sebenarnya memeras khamar
ya, memeras khamar. Jadi di sini maksudnya dia adalah memeras khamar. Tapi orang sudah tahu bahwa ketika dimaksud memeras khamar itu adalah asalnya dari anggur. Ya, jadi dia melihat dirinya memeras anggur, ya, memeras anggur. Ya, anggur yang akan menjadi khamar atau minuman keras. Dan waktu itu khamar ramai dipakai di keluarga kerajaan, ya, di Mesir karena itu adalah syariat pada waktu itu. Juga di syariat Yusuf pada waktu itu yang saya tahu itu belum mengharamkan khamar. Ya, khamar itu masih boleh dipakai. Bahkan di awal-awal masa keislaman hingga beberapa waktu di Madinah, beberapa tahun di Madinah, khamar itu masih belum langsung diharamkan. Ya, apalagi di masa Nabi Yusuf gitu ya, dia jelas belum ada larangan khamar sama sekali. Wa qalal akharu inni arani ahmilu. Yang lain, ya, waqalal akharu, dan berkatalah yang lain, ini aroni, sesungguhnya aku melihat diriku, ahmilu, membawa, ya, ahmilu, aku membawa, ya, ahmilu itu saya membawa. Jadi kalau bahasa asalnya itu adalah hamala yahmilu. Jadi orang yang membawa itu nanti kalau untuk ibu-ibu kita sebut juga sebagai hamil. Tapi kalau ini maksudnya adalah dia membawa, bukan dia hamil dalam arti bahasa Indonesia ya. Dia membawa, saya membawa, ahmilu, saya membawa fauqa si di atas kepalaku ya. Bayangkan kalau misalnya ibu-ibu yang di kampung kan sering ya kita melihat ibu-ibu yang membawa gandum di atasnya gitu ya. Tapi ini adalah seorang pemuda yang membawa di atas kepalanya adalah roti gitu ya. Ahmilu fauqa si khubzan, roti takulut tayru minhu. Nah, roti yang di atas kepalanya itu kemudian dimakan oleh burung-burung. Burung-burung memakan sebagian roti di atas kepalanya. Nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Tafsirkan kepada kami mimpinya, sesungguhnya kami melihat dirimu termasuk orang-orang yang muhsin atau orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi di sini kalau dibaca tafsir, beberapa tafsir berusaha untuk mengungkap apa yang dibalik cerita dua orang pemuda ini. Ada yang mengatakan bahwa dua pemuda ini, yang satu adalah tukang pelayan raja untuk memberikan minum, yang satu lagi adalah orang yang menyiapkan roti. Kemudian katanya mereka berencana jahat, ya, di mana orang yang tukang roti ini benar-benar akhirnya memasukkan racun, sedangkan yang anggur katanya nggak jadi karena dia takut gitu ya. Tapi walau alam, Allah tidak menceritakan asal mula mereka, dan Allah ketika dia tidak menceritakan tentang sesuatu, Allah tidak menceritakan sesuatu kepada kita, berarti kita harus paham bahwa itu bukan sesuatu yang perlu kita untuk paham, gitu ya. Bukan sesuatu yang perlu untuk kita cari-cari siapa ini pemuda, tidak perlu. Yang jelas kita tahu bahwa Yusuf bersama mereka ada di dalam penjara, dan mereka kemudian menyaksikan bahwa Yusuf ini termasuk golongan orang-orang yang muhsin. Golongan orang-orang yang muhsin. Kata muhsin di sini pertama kali adalah kesaksian dari Allah ketika Allah menjelaskan di surat Yusuf ayat ke-22 dulu ya. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Di ayat 22. Dan ketika Yusuf sudah dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Kita sudah menjelaskan ihsan di sini, ihsan dari segi ibadah maupun ihsan kepada sesama manusia. Di sini berarti kita bisa menafsirkan bahwa Yusuf di penjara dia adalah orang yang berbuat baik kepada sesama penghuni penjaranya, gitu ya. Dan bisa jadi penghuni penjara nggak cuma mereka bertiga, tapi dua orang ini yang kemudian
dijadikan sebagai poin penting. Kenapa? Karena Yusuf nanti akan memberikan dakwah yang sangat panjang. Jadi adalah perkataan Yusuf yang tergolong panjang ada di rangkaian ayat tersebut 36 hingga ke 42 nanti ya. Jadi Yusuf akan berkata-kata cukup banyak kepada mereka ya. Sedangkan sebelumnya maupun setelahnya Nabi Yusuf tidak terlalu banyak kata-kata yang bisa tidak terlalu banyak kata-kata yang diucapkan oleh Yusuf langsung yang direwetkan oleh Allah dalam Quran ini. Gitu ya. Dan di sini kita tahu bahwa orang yang fair atau orang yang tidak punya urusan terlalu panjang terhadap Yusuf, mereka akan selalu melihat Yusuf ini sebagai orang yang baik. Orang yang dalam hatinya itu punya perasaan fitrah, yang memandang itu secara objektif netral, ya, maka mereka akan melihat Yusuf sebagai seseorang yang ihsan. Ya, di sini di ayat ini kedua orang ini mengatakan Yusuf adalah seorang yang ihsan. Bahkan saudara-saudara Yusuf pun ketika mereka belum tahu nanti suatu saat Yusuf ini akan dijadikan pembesar, orang tangan kanan raja, gitu ya, akan dijadikan tangan kanan raja. Itu para saudara-saudara Yusuf itu juga menyaksikan bahwa Yusuf ini adalah seorang yang berbuat ihsan. Ya, di ayat ke-78. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabiran fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Surat Yusuf ayat ke-78. Mereka berkata, wahai Al-Aziz. Al-Aziz di ayat ke-78 ini maksudnya adalah Yusuf ketika nanti dia keluar dari penjara kemudian diangkat menjadi salah seorang pembesar atau tangan kanan raja, gitu ya. Sesungguhnya dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Jadi nanti kita akan melihat bahwa Yusuf ini menahan Bunyamin, saudara kandungnya, ya, itu merupakan suatu trik atau rencana dari Yusuf untuk supaya Bunyamin ini tidak langsung ikut pergi balik dengan saudara-saudara tirinya. Fakhud ahadana makanah, karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi orang-orang yang objektif itu akan melihat Nabi Yusuf ini sebagai orang yang ihsan. Ya. Tapi kalau orang-orang yang dalam hatinya sudah ada rencana jahat, maka dia akan melihat Yusuf ini sebagai orang-orang yang jelek, gitu ya. Karena dia dalam hatinya sudah ada penyakit hasad, termasuk saudara-saudaranya, mereka punya penyakit hasad terhadap Yusuf sehingga mereka berencana untuk membunuh Yusuf, gitu. Dan juga sama Zulaikha atau istri Al-Aziz sebelumnya, dia juga mempunyai rencana jahat terhadap Yusuf karena dia dikuasai oleh hawa nafsunya, syahwatnya, sehingga kemudian dia ingin membuat Yusuf menjadi golongan orang-orang yang terhinakan, gitu ya. Jadi kalau orang yang objektif, murni pikirannya, atau tidak tahu siapa ini Yusuf, mereka akan melihat Yusuf ini adalah orang yang baik, gitu ya, orang-orang yang ihsan, gitu. Lanjut. Oke, jadi mereka berkata kepada Nabi Yusuf, dua orang pemuda ini, sesungguhnya kami melihat bahwa kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi di penjara Yusuf menonjol sebagai orang baik. Ada beberapa tafsir mengatakan Yusuf kalau di penjara sering menolong, sering berbagi makanan. Wallahualam, yang jelas Yusuf di sini dipersaksikan sebagai orang yang baik. Jadi dimanapun Yusuf berada, dia selalu menunjukkan dirinya sebagai orang yang ihsan, orang yang berbuat ihsan, orang yang muhsin. Dan ini kita harus paham bahwa Yusuf ini suatu role model yang diberikan Allah melalui Al-Quran, diceritakan melalui Al-Quran, itu menunjukkan bahwa bagaimanapun kita menghadapi cobaan dunia, bagaimanapun kita menghadapi gangguan, kita harus berusaha menampilkan diri untuk berbuat ihsan. Harus selalu memaksa diri kita untuk berbuat ihsan. Begitu. Ya, jadi Yusuf ini kalau kita lihat, kalau kita ada di posisi Yusuf, bisa jadi kita akan menjadi orang yang trauma, gitu kan ya. Yusuf itu waktu kecil dibuang oleh saudara-saudaranya. Dari bapaknya dipisahkan. Kemudian Yusuf dijual di pasar budak. Kemudian Yusuf
sempat hidup enak dalam tanda kutip karena statusnya masih budak ya. Masih bisa mendapatkan hidup enak di suatu keluarga pembesar tangan kanan raja. Tapi kemudian Yusuf difitnah oleh istrinya pembesar gitu ya, karena terbawa oleh syahwat. Kemudian akhirnya Yusuf, untuk menutupi kesalahan mereka, Yusuf yang kemudian dimasukkan ke dalam penjara tanpa ada hitungan waktu sampai kapan gitu. Sampai kapan tidak tahu. Yang jelas sampai situasi mereda. Tapi kalau seperti itu kan kita kalau sudah 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, kita lama-lama tidak ya tidak terasa waktu berjalan gitu. Sehingga Yusuf kemudian masuk penjara tanpa keterangan kapan dia akan bebas. Gitu. Jadi 2 kali Yusuf masuk ke suatu tempat tanpa tahu kapan dia akan bebas, termasuk ke sumur. Apalagi ke sumur ya. Kalau di sini minimal ada teman, tapi kalau pada saat Yusuf di sumur, itu Yusuf dalam suasana yang sangat gelap, dalam sumur, kemudian bisa jadi di situ ada binatang-binatang, ya. Dia benar-benar tidak punya teman gitu dan tidak tahu kapan dia akan keluar dari sumur. Sama ini penjara juga, ya. Dan penjara zaman Nabi Yusuf kita tidak bisa membayangkan seperti penjara zaman sekarang. Penjara zaman sekarang untuk orang-orang kecil, walaupun itu situasinya sangat menyulitkan, minimal dia ada tempat tidur. Misalnya saya tidak pernah masuk penjara, alhamdulillah, moga-moga enggak. Tapi setahu saya minimal ada tempat tidur, minimal ada pekerjaan untuk mereka. Tapi kalau kita lihat di zaman dulu, di zaman kuno, maka penjara-penjara ini lebih sifatnya seperti apa ya? Tidak seenak sekarang lah pokoknya. Enak dalam tanda kutip ya, tapi yang jelas dulu lebih parah. Ya kita tahu bahwa dulu jelas lebih parah kondisinya. Di Mesir lagi, itu adalah tempat yang cukup panas gitu kan ya. Orang-orang di sana mendekatinya untuk meminta bantuan. Bahkan ada beberapa tafsiran mengatakan bahwa setelah mereka keluar dari penjara, kadang-kadang ada juga yang masih menengok Yusuf untuk meminta saran. Mereka dapat melihat kecerdasan, kebijaksanaan, dan kebaikannya. Kemudian ketika mereka datang kepada Yusuf, kemudian Yusuf memanfaatkan situasi untuk memanggil mereka ke la ilaha illallah. Dan ini yang perlu kita camkan di sini juga, Yusuf berdakwah kepada para penghuni penjara, begitu ya. Jadi kita kalau berdakwah jangan memilih-milih dakwahnya kemana gitu ya. Kita harus berdakwah mau dia orang kaya, pejabat, ataupun dia misalkan orang-orang yang penghuni penjara yang bisa jadi di antara mereka, bahkan sangat mungkin di antara mereka adalah kriminal begitu kan ya. Kita harus tetap berdakwah kepada mereka. Dan Nabi Yusuf melihat setelah mendengar mimpi ini, dia tahu bahwa salah satu di antara mereka akan dihukum mati gitu ya. Jadi dia harus cepat-cepat untuk mendakwahkan tentang tauhid kepada mereka. Ya, dia membawa mereka kepada la ilaha illallah. Kita lihat di ayat berikutnya, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Yusuf berkata, qala itu dia berkata sebenarnya, tapi di sini sudah dipahami bahwa yang berkata adalah Nabi Yusuf. La ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi. Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan, kamu berdua rizki ya. Ini saya langsung mengcopy dari tafsir web, tapi maksudnya di sini adalah qala la ya'tikuma ta'amun, makanan yang diberikan, yang dirizkikan kepada kalian, ya, gitu ya maksudnya ya. Ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Oke, ini saya terjemahan yang saya kopikan dari tafsir web. Jadi semua yang saya kopikan di sini adalah berasal dari tafsir web ya, ada website tafsir web. Ya, karena biar cepat aja. Tapi saya mendengar dari beberapa dai tentang tafsiran frase ini. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi. Dia berkata, tidaklah disampaikan kepada kamu
ya, tidaklah sampai kepada kalian makanan yang dirizkikan kepada kalian kecuali saya telah selesai mengabarkan kepada kalian takwil dari mimpinya. Itu adalah tafsiran lain. Jadi kenapa ada perbedaan pendapat? Pendapat pertama ini adalah yang saya tulis di sini, gitu ya. Jadi saya di sini adalah tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Pendapat kedua, Yusuf berkata, ini pendapat yang pertama ya, jadi Yusuf bisa mengetahui makanan yang akan sampai di tangan mereka, jatah makan mereka, itu apa sebelum makanan itu sampai. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, Yusuf berkata, tidak disampaikan kepada kamu mimpi kalian, ya, mimpi kalian berdua sebelum makan siang kalian sudah sampai ke kalian, gitu. Paham ya Bu? Jadi yang pertama itu adalah Yusuf bisa menebak sebelum makan mereka itu sampai, dia sudah tahu makanan itu apa, gitu ya. Tafsiran kedua, Yusuf sudah akan menyelesaikan takwil terhadap mimpi mereka sebelum makan mereka sampai. Jadi yang pertama kasusnya adalah Yusuf menebak makanan, yang kedua Yusuf selesai menafsirkan mimpi mereka. Kenapa ada perbedaan pendapat? Perbedaan pendapat adalah kata domir hi di sini. To'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bitakwilihi. Ya, bitakwilihi. Hi yang belakang ini ada yang menafsirkan dia kembali kepada makanan yang akan datang, ada yang mengatakan dia akan kembali kepada mimpi dua orang pemuda ini. Kalau saya cenderung yang kedua tadi, ya, karena konteksnya itu nanti Yusuf seolah-olah mengatakan, ini saya mau ngomong sebentar tentang tauhid, ya, kalian dengarkan dulu, nggak akan lama kok, ya, sebelum jatah makan kalian datang saya sudah selesai menafsirkan semuanya, gitu. Jadi saya lebih cocok kepada pendapat kedua ini, pendapat ulama ini ya, bukan pendapat saya, pendapat kedua ini, gitu ya. Dan ini kita harus paham bahwa ketika kita berdakwah, kita harus menghargai waktu orang yang kita ajak, gitu ya. Karena ada beberapa orang tertentu yang dia itu berdakwah, tapi kemudian ketika ngomong kadang-kadang akan sangat lama sekali, gitu ya. Jadi kita ketika ngomong ke orang itu, kita harus paham bahwa mereka menyediakan waktu untuk kita berbicara, posisi mereka itu lebih tinggi gitu, ketimbang posisi kita sebagai orang yang berbicara seolah-olah menyebarkan ilmu. Tapi waktu yang mereka berikan itu lebih menjadikan posisi mereka itu lebih tinggi, gitu. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa ketika kita berdakwah, bukan kita yang posisinya lebih tinggi, tapi orang tersebut yang mengorbankan hal yang lebih penting karena mereka mengorbankan waktunya, gitu. Ya, mengorbankan waktu mereka. Ini juga sama Yusuf di sini, dia mencoba untuk menarik mereka dalam dakwah, maka dia berusaha untuk sesingkat mungkin untuk menarik mereka ke dalam tauhid la ilaha illallah, ya. Berusaha sesingkat mungkin. Dan kita kalau baca rangkaian ayat ini, ya, dari ayat ke-4 36 hingga 42 ini, itu tidak sampai 2 menit, ya, atau bahkan tidak sampai 5 menit sebenarnya, ya, tidak sampai 5 menit, ya, atau kurang. Kalau 5 menit itu sangat lama sekali, 2 menit lah, ya. Sehingga di sini kita tahu bahwa Yusuf sangat menghargai waktu dari orang yang bertanya, pada waktu dari dua orang pemuda ini. Jadi qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla ay ya'tiyakuma. Dalikuma mimma 'allamani rabbi. Dua hal tersebut, ya, dua mimpi tersebut saya sudah bisa menafsirkan berdasarkan ilmu yang saya dapat dari Tuhanku atau Rabb saya, gitu ya. Inni taraktu millata qaumil la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah, ya. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka tidak beriman juga kepada hari akhir, gitu ya. Atau mereka ingkar kepada hari akhir. Jadi di sini kita tahu kalau rukun iman itu ada 6 gitu kan ya, kalau dalam agama kita. Maka di sini Yusuf kemudian mengatakan bahwa mereka tidak beriman kepada Allah,
dan tidak beriman kepada hari akhirat. Dua-duanya termasuk dalam rukun iman kita juga, gitu kan ya. Sehingga orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, ya, dia juga tidak digolongkan sebagai seorang yang muslim, gitu ya. Di sini siapa yang ditinggalkan oleh Yusuf? Yusuf meninggalkan orang-orang yang tidak beriman, berarti tidak mungkin bapaknya, tidak mungkin saudara-saudaranya. Ya, jadi sejelek-jeleknya saudara-saudaranya Yusuf masih tergolong orang-orang yang beriman, gitu kan ya. Nanti ada di surat Al-Baqarah bahwa menjelang Yakub wafat, Yakub bertanya kepada anak-anaknya, nanti kepada siapa kalian akan menyembah? Anak-anak Yakub berkata, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya Ismail dan Tuhannya Ishak, gitu ya. Ada di surat Al-Baqarah yang sudah saya jelaskan di awal-awal dulu, begitu. Maka yang ditinggalkan oleh Yusuf adalah keluarga orang atau termasuk Al-Aziz dan istrinya, gitu ya. Dan termasuk orang-orang Mesir secara umum pada waktu itu. Ya, jadi kita tahu kalau Mesir kuno mereka menyembah dewa-dewa gitu kan, nama saya, tapi Tuhan-Tuhan seperti dewa matahari gitu kan ya. Ada yang kalau kita belajar sejarah tentang agama orang-orang Mesir kuno begitu. Jadi Yusuf mengatakan bahwa saya akan memberitahukan arti mimpi yang kalian tanyakan, tapi sebelum makanan datang, maka saya akan menafsirkan mimpi tersebut. Gitu kan ya. Jadi saya akan dengarkan saya dulu gitu. Sebelum makanan datang saya akan berbicara sebentar, tidak akan lama gitu ya. Sebelum makan datang saya akan sudah selesai menafsirkan mimpi kalian, gitu kan ya. Dan mimpi ini saya dapatkan dari ilmu dari Tuhanku, gitu kan ya. Oke. Dan kenapa saya berbuat baik? Ya, karena kan di ayat sebelumnya mereka berdua menyaksikan bahwa Yusuf ini adalah orang yang berbuat ihsan. Kenapa dia berbuat ihsan? Karena Yusuf adalah seorang yang muslim, ya, orang yang muslim itu orang yang berserah diri kepada Allah, gitu ya. Dan ini dilakukan oleh umat Islam secara keseluruhan, ya. Lalu kemudian Yusuf akan menerangkan apa itu Islam, apa itu tauhid yang merupakan dasar dari agama Islam, gitu ya. Dan ini juga penting bahwa kita berbuat baik pada umumnya dan pada intinya dan seharusnya bukan untuk membuat orang lain senang kepada kita. Kita berbuat ihsan karena agama kita menyuruh seperti itu. Ya, kita berbuat ihsan karena agama kita yang memerintahkan, bukan karena ingin mendapatkan jabatan atau pujian dari orang lain. Ya, dan kini dari ayat 37 ini kita sudah mendapatkan ada dua aspek syahadat. Pertama, penolakan. Kita bersyahadatkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla. Jadi tidak ada Tuhan, itu dulu. Jadi sebelum kita mengafirmasi atau menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah, maka kita menafikan adanya Tuhan-Tuhan yang lain, gitu ya. Di sini Yusuf mengatakan, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Aku meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya. Wabil akhirati wahum bil akhirati hum kafirun. Sedang mereka ingkar kepada Tuhannya, dan mereka juga ingkar selain kepada Allah mereka tidak beriman. Konsekuensi lainnya mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Dan konsep keesaan Allah itu sangat sederhana. Itu adalah bagian dari fitrah manusia. Jadi ada orang yang mungkin datang kepada kita, dia menanyakan hal-hal yang kontroversial, dan dalam tanda kutip ya, maksudnya kontroversial, mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu yang umum. Contohnya jilbab misalnya, ya, atau agak lebih kontroversial lagi seperti ta'adud gitu ya, poligami, itu lebih tidak umum lagi untuk mereka. Kalau kita menjelaskan masalah-masalah kontroversial ini, kita mungkin bisa memperbaiki sudut pandang mereka. Tapi nanti tujuan utama kita tidak tercapai, bahwa Islam itu dasarnya adalah la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ini bagian dari fitrah, ya. Islam itu kalau dianggap mudah, itu simpelnya itu adalah konsep keesaan Allah yang sangat sederhana. Kita bandingkan dengan yang lain, ya. Kalau bagian keesaan Tuhan ini, Allah dalam agama kita itu yang paling mudah, ya. Itu termasuk ke dalam bagian fitrah kita, begitu. Ya, ini saya tidak mau menyerang secara langsung, tapi kalau kita lihat konsep ketuhanan dalam agama yang lain itu aneh-aneh gitu jadinya.
Ya, tidak masuk akal, tidak masuk akal gitu ya. Jadi ada yang Tuhannya macam-macam ya, dan untuk mencapai Tuhan utama maka harus melihat Tuhan yang A, B, C begitu ya. Jadi itu sangat tidak masuk akal. Berbeda dengan konsep ketuhanan dalam agama kita. Itu sangat simpel, sangat mudah ya, bahwa Allah hanya satu, kemudian kita meminta kepada beliau. Maaf, kita minta kepada Allah ya, apa yang kita minta. Yusuf menyebutkan dua rukun iman. Yang pertama syahadat, yang kedua keyakinan akan hari akhirat. Ya, dalam ayat tersebut Yusuf mengatakan bahwa inni taraktu millata qaumil la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Ya, jadi di sini sudah disebutkan tentang syahadat dan keyakinan akan akhirat. Masuk ke ayat berikutnya. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan aku pengikut agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Gitu ya. Jadi ini termasuk nasab yang terbaik gitu ya. Dalam satu hadis ya, Rasulullah ditanya siapa orang yang memiliki nasab yang paling baik, maka Rasulullah menjawab Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Tiadalah patut bagi kami, ya, kami itu adalah berarti Ibrahim, Ishak, Yakub dan Yusuf, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Yang demikian itu adalah karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Jadi tauhid adalah dasar untuk manusia secara umum seharusnya, ya. Secara umum satu dunia ini seharusnya mengakui bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Dan itu termasuk ke dalam fitrah manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri. Ada dua pendapat, maksudnya adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Allah tidak bersyukur bahwa dia sebenarnya sudah termasuk dalam golongan-golongan orang yang mukmin. Itu yang pendapat pertama. Pendapat kedua, orang-orang di seluruh dunia tidak bersyukur dalam arti mereka tetap berbuat syirik, padahal sudah mengetahui bahwa Allah lah yang satu-satunya patut untuk disembah, begitu ya. Ada dua pendapat, tapi dua pendapat ini tidak saling bertentangan, ya. Jadi kita bisa menggunakan kedua-duanya, gitu ya. Intinya adalah konsekuensi dari kita bersyukur adalah kita beriman kepada Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Dan konsekuensi kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan adalah kita harus selalu bersyukur. Kita harus selalu bersyukur terhadap kehidupan kita, gitu ya, terhadap apa yang diberikan Allah keadaan kita, maka kita harus selalu merasakan, selalu bersyukur, gitu ya. Ayat ini juga sebagai isyarat, tapi isyarat yang sangat jelas, isyarat yang sangat jelas sekali, isyarat yang sangat jelas sekali bahwa bapak dari Nabi Yusuf, ya, bapak dari Nabi Ibrahim, ya, tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman, ya. Ini kelihatannya sepele, tapi beberapa orang ada yang berpendapat bahwa bapaknya Ibrahim itu termasuk golongan orang-orang yang beriman. Kalau kita baca ayat ini ya, ayat Al-An'am ayat 74, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, ya, apakah pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala asnaman, ya, berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Asnaman alihatan, ya, apakah kamu pantas menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Berarti kita tahu bahwa Azar memang bapak dari Ibrahim. Kenapa? Karena ada pendapat orang yang mengatakan Azar ini sebenarnya adalah pamannya. Tidak mungkin bapaknya Ibrahim itu termasuk golongan orang-orang yang musyrik, karena
karena anaknya Nabi. Itu dibantah juga langsung di ayat ini, dan secara tidak langsung dibantah oleh ayat ke-38 surat Yusuf. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Nabi Yusuf memulai dari Ibrahim, bukan dari bapaknya Ibrahim. Berarti bapaknya Ibrahim tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, begitu. Ya, diberikan secara implisit tapi jelas di ayat ini, begitu ya. Dan di ayat lain sudah dijelaskan dengan lebih terang lagi bahwa Nabi Ibrahim bapaknya itu sudah tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, begitu. Dijelaskan lebih jauh lagi dalam surat Maryam. Wadhkuru fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal 'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya Ya abati la ta'budi syaitana inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyya Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim dalam Al-Qur'an ini sesungguhnya ia adalah seseorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi Ingatlah ketika Ibrahim, ia berkata kepada bapaknya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu." Ini maksudnya adalah wahyu ya. "Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan, Janganlah engkau menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada yang maha pemurah, kepada Allah maksudnya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir bahwa engkau akan ditimpa azab oleh yang maha pemurah, maka engkau menjadi kawan bagi syaitan. Gitu ya. Ayat berikutnya, ini masih surat Maryam. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا Berkata ayahnya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, ya. Dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik padaku, dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan apa yang kamu seru kepada selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa berdoa dengan Rabbku. Jadi Nabi Ibrahim akhirnya konsekuensi dari keimanan dia kepada Allah, Nabi Ibrahim diusir oleh bapaknya, begitu ya. Jadi di sini sudah jelas bahwa bapaknya Ibrahim tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, sehingga dalam surat Yusuf pun Yusuf menyebutkan mulai dari Ibrahim, begitu. Ya, dan di sini lebih jelas lagi falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habana lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Ketika Ibrahim sudah menjauh dari mereka, bapaknya dan kaum bapaknya itu ya, dan dari apa yang mereka sembah kepada selain Allah, maka kami anugerahkan kepadanya Ishak bin Ibrahim dan cucunya Yakub bin Ibrahim. Nanti dari Yakub ada Yusuf, gitu ya. Jadi ini adalah garis keturunan yang selalu diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Qur'an ini, ya. Dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi, gitu ya. Ini adalah penerang dari surat Yusuf di ayat ke-38 tadi, gitu ya. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Lahum lisana sidqin aliyya. Ya, lisan yang berkata benar dan tinggi, gitu ya.
Jadi penafsiran ayat ke-38 ya adalah iman kepada para nabi dan rasul yang sudah ada saat itu ya, Ibrahim, Ishak, Yakub. Dan Yusuf berkata tidak pantas bagi kita menyekutukan Allah atau menyembah kepada selain Allah. Karena sebagian besar orang percaya adanya Tuhan, yaitu adalah masuk ke dalam fitrah. Tapi dia tidak memiliki tauhid uluhiyah sepenuhnya. Jadi mereka seringkali orang-orang termasuk kita barangkali dalam waktu-waktu tertentu kita lebih mengutamakan nafsu kita ya ketimbang keimanan kita. Ya kita mengutamakan nafsu melakukan maksiat ya berarti kita tidak sempurna tauhid uluhiyah kita gitu ya makanya kita harus selalu senantiasa bertaubat atas kesalahan-kesalahan kita gitu ya. Islam berarti tunduk pada kehendak Allah gitu ya. Islam ya aslama yuslimu gitu ya. Islaman itu adalah berserah diri ya. Jadi artinya Islam itu sebenarnya berserah diri, submission kalau bahasa Inggrisnya. Bukan kedamaian ya. Bukan akar katanya berbeda. Jadi Islam itu artinya berserah diri kepada kehendak Allah ya dan karena Allah menciptakan kita untuk menyembahnya. Ayat ada di surat Az-Zariyat ayat 55 nanti wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku, menyembah Allah maksudnya. Maka ibadah ya itu termasuk mencakup semua yang berarti melakukan semua yang diridhoi oleh Allah baik itu amalan hati kita, anggota badan, lalu lisan kita. Amalan hati termasuk misalnya khauf dan roja, gitu ya. Anggota badan jelas ibadah yang udah umum yang kita tahu anggota yang dilakukan oleh anggota badan. Mulut termasuk adalah kita bersyahadat, gitu ya. Syahadat itu adalah ibadah termasuk amalan mulut kita. Membaca Quran juga termasuk amalan yang dilakukan oleh lisan kita. Segala sesuatu yang diridhai oleh Allah bisa dianggap ibadah, ya. Dan ini tadi yang sudah saya kutip ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu ketika kita berbicara dengan orang, berbicaralah dengan contoh yang mereka pahami. Kalau tidak maka bisa menyebabkan fitnah atau miskomunikasi ya. Di sini Nabi Yusuf berkata kepada dua tahanan penjara, maka dia mencoba untuk berbicara sesuai level di orang-orang di penjara gitu ya. Dan kita harus tahu bahwa yang bapak-bapaknya solih, ya nabi sekalipun, belum tentu anaknya nanti akan menjadi orang yang beriman juga. Contohnya adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh, salah satu anaknya, tidak semua, salah satu anaknya ada yang dia termasuk golongan orang-orang yang kafir, tidak ikut ke dalam perahunya Nabi Nuh. Ya, di sini Nabi Nuh mengajak kepada anaknya, dari atas, yang paling atas, waqala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada nuhun ibnu wa kana fi ma'zilin ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Anaknya menjawab, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'i. Aku akan mencari perlindungan naik ke atas gunung yang tinggi gitu ya, yang dapat memeliharaku dari air bah gitu ya, air bah. Nabi Nuh menjawab lagi, qala la 'asimal yauma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Nuh berkata, tidak ada yang dapat melindungi di hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu orang-orang yang ditenggelamkan. Jadi kalau kita bayangkan, anak ini menjawab, kemudian setelah jawaban Nabi Nuh, lalu ada gelombang yang menyapu anaknya sehingga anaknya tenggelam, sehingga anaknya tidak termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sudah hampir jam 10, maka saya lihat sedikit chat, mungkin ada yang bisa